bingung jamaahnya kada dapat tempat nih di jalan semua. Ini berdiri kah, duduk saja kah? Hah? Wah, ini yang menyuruh Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Sayyidina wa habibina wa sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammad. Wa qurrati a'yunina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. أما بعد معاشر الحاضرين yang insyaallah senantiasa memuliakan Allah dan Rasulnya, amin, dan senantiasa dimuliakan Allah dan Rasulnya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat khususnya kepada panitia penyelenggara yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim ulun kepada antum semuanya. Wabil khusus kepada anggota KKN dari UIN Antasari Banjarmasin, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di tempat yang penuh berkah ini, walaupun duduk di pinggir jalan, walaupun berdiri di pinggir jalan, namun tidak akan Allah kurangi rahmat dan taufik dan hidayah yang akan Allah berikan kepada kita semuanya. Amin. Biarpun ulun di atas panggung, tapi pahala kita sama, Bu. Pahala kita sama, Pak. Oh, Habib di atas panggung, Habib lebih besar pahalanya. Kada. Semua sama. Habib misal dapat pahala 1000 pahala, Anda dapat pahala 1000 pahala. Karena apa? Kada mungkin ulun berdiri di sini kalau kada ada bubuhan pian seberataan. Jadi adanya ulun berdiri di sini karena adanya bubuhan pian seberataan. Mudah-mudahan apa yang pian hajatin Allah kabulkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah diadakannya penggalangan dana untuk rumah tahfiz Fatfur Rahim. Masya Allah. Siapa ketuanya? Ustaz Supriyadi. Oh ya, yang tadi ya. Mana hilang Ustaznya? Masya Allah. Luar biasa. Ketua hakun kujuk-kujuk, itu baru ketua, itu baru pemimpin. Pemimpin itu kada cuma beranai, kada cuma duduk manis, tapi harus melihat masyarakatnya, harus melihat bawahannya. Itu baru namanya pemimpin. Mudah-mudahan daripada acara ini menjadi keberkahan, menjadi taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah juz 2 ayat 272. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah juz 2 ayat 272 dengan jelas. Allah beritahukan kepada kita hambanya, apapun yang menjadi harta
menjadi harta bagi kita yang baik, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadi pahala bagi kita sendiri, dan itu akan menjadi keberkahan bagi kita. Itu akan menjadi investasi akhirat kita yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat, yang akan menyelamatkan kelak kita di surganya Allah. Kita akan masuk surga gara-gara penyelamatan ini. Oh, semakin lama. Jangan ditutup jalan. Jangan ditutup, ke pinggir, ke pinggir. Nanti ada sepedanya, nggak bisa. Nanti mudah-mudahan jadi tahfiz yang besar, jadi bisa ngadain acara jamaahnya ada tempat duduknya ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena apa, Pak, Bu? Kalau kita kayak gini takutnya mengganggu pengguna jalan. Ya mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Meskipun ada izinnya, ada izin dari kepolisian dan lain sebagainya, cuman tetap kita was-was, kita takut mengganggu. Takutnya nanti yang lalu, nanti yang nggak bisa lalu bilang, oh ngapain ngadain acara kayak gitu sampai nutup-nutup jalan. Jadi jangan sampai kita menutup jalan, biar kita di pinggir saja ya. Mudah-mudahan ya. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 272? Di situ Allah terangkan betapa kita beruntung ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ ketika zaman daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang seorang tua bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai Abu Hurairah, aku ingin meminta doa kepadamu. Doa apa yang engkau minta kepadaku? Wahai Abu Hurairah, anakku sedang bepergian jauh. Dia bepergian, dia berlayar di laut. Dia sangat jauh di mata. Saya khawatir, saya ingin minta doa agar dia selamat sampai tujuan, selamat pulang ke rumah. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan kepada orang tersebut, wahai orang tua, apakah engkau ingin aku berikan amalan yang mustajab doa? Apakah engkau ingin aku berikan amalan yang mana doamu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu orang tua tersebut mengatakan, ya wahai Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah mengatakan, wahai orang tua, sesungguhnya ketika engkau bersedekah, ketika engkau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah dengan infakmu, dengan sedekahmu, itu akan mempercepat doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak cuman Allah ganjarin kita pahala yang besar, tapi Allah ganjarin kita doa yang mustajab ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya kita di sini, kita berinfak, kita bersedekah, kita menanamkan investasi akhirat kita yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Amin. Amin. Kok nunggu disuruh nih? Kalau ada doa, amin, cepat-cepat amin. Nah, ada mobil lewat. Jangan lihat ke mobil ya, lihat ke ulun. Jangan lihat mobilnya. Anaknya oleh ibu tersebut, wahai anakku, engkau tinggal dulu di sini sebentar. Engkau makan rotinya, aku ingin sholat dulu sebentar. Lalu anak tersebut ditinggal oleh ibunya. Ibunya sholat menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika selesai sholat, ibunya keluar melihat anaknya sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah roti yang ibu berikan kepada anak tersebut. Lalu ibunya menangis. Ibu gimana kalau anaknya hilang? Nangis? Bersyukur? Pasti nangis ya. Ibu tersebut, ibu ini pelajaran buat ibu ya, biar ibu-ibu dapat motivasi juga. Bulik dari sini ada yang bisa kita amalkan. Bulik dari sini ada yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Lalu ibu tersebut menangis, ya Allah, mengapa anakku telah hilang? Ya Allah,
pulangkanlah anak hamba ya Allah, menangis berjerit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak tersebut dibawa oleh pemuda yang berkuda. Ibu tersebut ada di padang pasir. Ibu tersebut dengan keadaan berjalan, lalu dibawa oleh pemuda, dibawa lari, dibawa kabur. Pada saat itu anak dijadikan budak. Karena anak itu diculik, anak itu ingin dijadikan budak oleh pemuda tersebut. Lalu ibu tersebut terus berdoa dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta anaknya dikembalikan. Tak lama kemudian seorang fakir miskin lewat di tengah-tengah ibu yang sedang menangis. Ibu ini nangis memegang roti sisa daripada anaknya yang gak habis, yang hanya tertinggal. Lalu fakir miskin itu lewat, ngomong sama ibu yang sedang nangis, ngomong dengan ibu yang sedang kehilangan anaknya. Wahai ibu, apakah engkau ingin memberikan roti itu kepadaku? Sesungguhnya aku 3 hari 3 malam tidak makan. Lalu dengan sendirinya ibu memberikan roti tersebut kepada fakir miskin tersebut dengan ringan hati, dengan tidak memikirkan apapun, yang hanya ada di pikirannya anaknya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian, setelah masuk roti itu ke dalam perut si fakir miskin, subhanallah, yang pencuri anak tersebut datang dengan kudanya, datang kepada ibu tersebut mengembalikan anaknya. Karena apa? Karena pemuda tersebut telah Allah gerakkan hatinya, karena ibu tersebut telah bersedekah kepada fakir miskin. Ketika roti itu masuk ke perutnya, Allah gerakkan hati pencuri tersebut untuk mengembalikan anaknya. Lalu ditanya oleh ibu tersebut, wahai pemuda, kenapa engkau mencuri anakku? Kenapa lalu engkau mengembalikan kepadaku? Lalu pemuda tersebut, aku ketika di tengah jalan, aku berpikir aku kesian kepadamu. Aku kada tahan, asa marah lawan kian. Jadi pemuda tersebut mengembalikan daripada anaknya. Gara-gara apa? Gara-gara ibu tersebut dengan ringan hati, dengan ikhlas memberikan roti kepada fakir miskin. Ini hanya sekedar roti, apalagi harta kita yang berlimpah, yang ada di rumah, yang entah itu menjadi manfaat atau tidak manfaat. Karena apa Pak Bu? Harta itu kalau kita tidak menggunakannya di jalan Allah, itu akan menjadi hisab yang berat nanti di akhirat ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar ya? Kok kayak tak semangat? Hah? Untuk mengubah semangat kita lah. Ya? Setuju? Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurik, anta iksirun wa ghanik, anta misbahus suduri. Semuanya, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul yang keras salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
telah mengajarkan kita bagaimana kita harus bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi lakukan sendiri agar apa? Agar kita mencontohnya, karena sepatut-patutnya pencontoh, sepatut-patutnya yang harus kita contoh tak lain tak bukan adalah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat dia dengan istrinya yang bernama Sayyidatuna Aisyah, dia menyembelih satu ekor kambing. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih satu ekor kambing, Nabi menyedekahkan semua daripada hasil sembelihan tersebut kecuali tangan daripada kambing tersebut. Tangan itu Nabi simpan untuk keluarganya makan di rumah. Lalu di saat Nabi pulang bertemu istrinya, "Wahai keluargaku, apakah ada yang tersisa daripada sembelihan tersebut?" Lalu istrinya menjawab, "Demi Allah, tidak ada yang tersisa kecuali daripada lengan kambing tersebut saja ya Rasulullah." Lalu apa? Dibalik katanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, semua tersisa kecuali lengan daripada kambing tersebut." Kenapa Nabi katakan semua tersisa? Karena semuanya itu menjadi investasi akhirat, itu menjadi penolong kita kelak di akhirat. Itu tersisa utuh, masih tersisa yang akan menyelamatkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali tangan yang masih tersimpan di dalam rumah ini. Subhanallah, bagaimana Nabi mencontohkan kepada kita, bagaimana Nabi mempraktikkan kepada kita. Seringkali kita disuruh oleh guru kita, tapi kita bingung. Suruhan daripada guru itu tidak ada praktek daripada gurunya, tapi ini langsung dipraktekkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara bersedekah yang baik, bagaimana cara bersedekah di jalan Allah dengan seikhlas mungkin, dengan hati yang ringan, dengan pikiran yang tidak memikirkan akan sedekah tersebut. Kadang kita itu kalau bersedekah, ini kadang aja ya, mudah-mudahan nggak ada di sini. Menghafal Quran, diajarkan lain sebagainya, fikih, akidah, nahwu dan sorof, dan semuanya ajaran-ajaran Islam. Maka sesungguhnya di situ akan mengalir pahala kita sampai ke liang lahat pun itu akan mengalir. Meskipun kita dikubur, meskipun kita meninggal, pahala kita akan terus mengalir tanpa ada hentinya. Di saat tahfiz ini selalu berjalan, maka pahala kita akan selalu berjalan. Sama seperti kita bersedekah, berinfak di masjid, di langgar, di majlis, dan di tempat-tempat yang mana di situ dimuliakan Allah dan Rasulnya, maka di situ akan selalu berjalan amal jariah kita, amal kebaikan kita. Meskipun kita hidup, meskipun kita wafat, itu akan menjadi amal bagi kita. Kalau itu tidak kita infakkan, tidak kita sedekahkan, maka itu akan menjadi warisan yang akan direbutkan oleh anak-anak kita. Kalau sudah jadi rebutan anak-anak, akhirnya nggak karuan, akhirnya nggak jadi apa-apa. Anak-anak kita hanya memfokuskan kepada harta duniawi, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menurunkan sepeser pun kepada anak keturunannya, tidak mewasirkan tidak mewariskan apapun kecuali akhlak yang mulia dan ilmu. Kenapa Nabi tidak mewariskan harta duniawi? Karena Nabi tahu bahwasanya dunia seisinya ini akan mengarungi kita untuk kita berlaku tidak adil, untuk kita berlaku tidak profesional di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena dunia solat kita tidak khusyuk, hanya karena dunia ibadah kita tidak khusyuk, hanya karena dunia kita ngaji nggak benar. Gara-gara dunia, semuanya gara-gara dunia. Karena apa? Karena kita belum betul mengarahkan dunia kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya penggalangan dana ini, kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berinfak, sama-sama bersedekah,
sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal itu akan kembali kepada kita, dan khususnya anak-anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita bersedekah. Di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang hanya pekerjaannya menjual kapuk. Apa bahasa Banjarnya kapuk? Kapas yang dibuat bantal. Kapas. Sini kapas itu kapuk. Di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki, pekerjaannya itu hanya menjual kapuk ke pasar setiap hari. Akan tetapi di saat dia menjual kapuk, hasil daripada sehari itu sekitar 1 dirham. 1 dirham itu kalau kita rupiahkan di sekarang sekitar 150.000. Sehari dia dapat 150.000, itu separuh daripada 1 dirham dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berjalan berkali-kali, setiap hari. Separuhnya dibuat sedekah, separuhnya dibuat beli lauk, beli makanan untuk anak istrinya, dan sisanya lagi untuk belanja, untuk dia berjualan di kemudian harinya. Itu berjalan berkali-kali. Selalu ketika pulang membawa nafkah kepada istrinya, lauk dan makanan dan biji kapuk untuk dia berjualan di kemudian hari. Di suatu waktu, seseorang laki-laki tersebut pergi ke pasar berjualan. Di saat berjualan, selesai berjualan, dia dalam sehari dapat 1 dirham. Ketika hendak pulang, laki-laki tersebut bertemu akan seseorang yang bertikai. Lagi serius lewat itu. Di saat dia hendak pulang, di pertengahan jalan dia bertemu orang yang sedang bertikai. Pembeli dan pedagang bertikai sampai-sampai saling hendak membunuh pembeli lawan pedagangnya. Didatangi oleh laki-laki yang penjual kapuk tersebut. Didatangi kepada pedagang tersebut. Wahai fulan, apa yang sedang engkau lakukan dengan pembeli tersebut sampai-sampai engkau hendak pembunuhan, engkau hendak saling membunuh? Apa yang telah terjadi? Lalu pedagang tersebut mengatakan kepada laki-laki penjual kapuk tersebut, wahai fulan, wahai laki-laki, wahai rajul, yang beli tadi tidak mau bayar sama saya. Yang beli tadi nggak mau bayar, terus adu mulut sama saya. Ya saya hendak timpas, saya hendak bunuh, dia juga hendak bunuh saya. Lalu apa kata laki-laki penjual kapuk? Dengan dermawannya dia mengatakan, wahai pedagang, berapa sih yang nggak dibayar sama pembelinya? Lalu pedagang tersebut bilang, yang tidak dibayar hanya 1 dirham saja. Bayangkan, laki-laki penjual kapuk sehari cuma dapat 1 dirham. Dia keluarkan 1 dirham itu untuk pedagang, untuk merangkulkan antara orang yang saling ingin membunuh agar tidak jadi pertikaian, agar tidak jadi pembunuhan. Dia beri yang 1 dirham itu kepada si pedagang tersebut. Pulang daripada itu, sampai ke rumah, ditanya oleh bininya, oh abahnya, mana bawaannya, mana ulihannya? Biasanya engkau datang sehari-hari membawa ulihan, membawa lauk, membawa biji daripada kapuk untuk dijual di kemudian hari. Lalu diceritakan oleh abahnya, diceritakan kepada istrinya, kronologisnya seperti apa. Tadi aku bertemu dengan orang yang bertikai di pinggir jalan, seorang pedagang dan pembeli, sampai-sampai dia ingin saling membunuh satu sama lain. Lalu aku katakan apa yang terjadi. Yang terjadi hanyalah si pembeli tidak ingin bayar kepada si pedagang. Lalu kutanyakan berapa yang tidak ingin dibayar, hanya 1 dirham saja. Sementara yang ada dalam kantongku hanya 1 dirham saja. Lalu aku berikan agar supaya si pedagang dan si pembeli itu tidak saling berbunuhan, tidak saling bertikai.
Karena apa? Pahala orang yang mendamaikan satu sama lain yang sedang bertikai itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata istrinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kebetulan pedagangnya soleh, istrinya solehah juga. Ketika datang tidak membawa apa-apa, tidak memamai, kada disaliki. Alhamdulillah, laki-laki penjual kapuk ini orang soleh, tentunya istrinya solehah. Datang disambut oleh istrinya, kada langsung nyari, ditanya kronologisnya seperti apa dan dijelaskan. Dan istrinya bilang, Alhamdulillah, aku memiliki suami yang telah mendamaikan orang yang ingin membunuh. Lalu apa? Ketika esok hari dia ingin berjualan, kada ada modal, modalnya habis, sudah dikasih sama orang yang saling ingin membunuh, kada bisi duit, kada bisi saldo, dia kumpulkan sisa-sisa kapas yang jelek yang dia jual, itu hanya yang baik. Sehari-hari dia jual ke pasar, itu dipilah mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik dia jual ke pasar, yang buruk dia tinggalkan di rumah. Ada kayak kita nih, kita ampun baik kalau buruk, asal payu, bujur, kada, bujur, kada. Nauzubillah ya, mudah-mudahan enggak ya. Lalu dipilih yang kada baiknya, kada demi semua. 1 jam, 2 jam, 3 jam, kada ada payu, ngaranya barang kada baik. Siapa yang hendak menukari? Barang kada baik, kada ada yang hendak menukari. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, kada ada yang payu, akhirnya dia bungkus semuanya, dia bulik daripada pasar tersebut. Ketika bulik, di pertengahan jalan, dia bertemu dengan penjual iwak. Penjual iwak ini bersama iwak seuting, seekong. Seekong apa seuting? Seekong ya. 1 ekor. Itu Indonesia. 1 biji ya. Biji kurma. Seekong, ya marah seuting ka seekong lah. Di bawah seuting itu iwak bertemu sama si penjual kapuk yang membawa kapuk yang kada baik, yang kada payu di pasar. Ketemu di jalan hendak bulik nih si penjual kapuk, bertemu sama si penjual iwak. Wahai penjual iwak, engkau ingin kemana? Kenapa engkau membawa ikan? Lalu dijawab oleh si penjual iwak, wahai penjual kapuk, aku biasanya mencari iwak, dapat iwak yang baik-baik, dapat banyak, dapat hasil yang banyak. Tapi kali ini aku cuma dapat iwak 1, kada baik pula. Lalu kada baik ini iwak hendak ku bawa bulik. Lalu apa si penjual kapuk bilang kepada penjual iwak? Aku juga bawa kapuk, yang biasanya kapuk baik ku bawa, laku keras, sehari dapat 1 dirham. Ini kapuk kada baik, kada ada yang hendak ku kari. Sama nih si iwak sama si penjual kapuk. Si penjual kapuk kada payu karena kapuknya jelek, si penjual iwak kada payu karena iwaknya jelek. Kata si penjual kapuk, gini aja, gimana kalau kita barter, kita tukeran. Saya beli ikan Anda dengan kapuk saya, agar saya pulang membawa lauk pauk untuk anak istri saya. Minta lu makan nggak? Jadi makan. Rasanya boleh lah. Hah? Lo kuain masih? Nah, sih ibu. Terkagum belum mengenai pian. Jelas siapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Salam alaihi. Lalu barter si penjual kapuk dan penjual iwak. Si penjual kapuk bawa kapuknya, si penjual kapuk berikan kapuknya kepada penjual iwak. Si penjual iwak berikan iwaknya yang kada baik kepada si penjual kapuk. Sesampainya di rumah, si penjual kapuk memberikan iwak tersebut. Oh mana tadi kapuknya kada payu, tapi ku barter sama penjual iwak, ku tukari iwaknya lawan kapuk yang kada baik.
Karena iwaknya kada baik juga. Tapi mudah-mudahan ini menjadi makanan yang lezat bagi kita. Pulang ke rumahnya disuruh menyiangi mamanya nih. Menyiangi nih. Betul nggak? Ulun orang Banjar. Lahir di Jawa, merantau ke Banjar. Bini ulun yang pertama orang Munjung, tapi Sarang. Yang kedua orang Lampihong. Ada, mudah-mudahan langgeng ya, amin. Juga para lelaki yang punya istri, jangan berani-berani nikah 4. Kalau mau nikah 2 saja. Boleh? Oh, kada boleh. Ya, 1 aja ya. Disiangi lawan mamanya iwak yang kada baik nih. Ketika menyiangi, menyayat daripada iwak yang kada baik nih, ditemukan dalam perutnya ada permata. Kaget. Istrinya kaget, ada permata. Dikiau, oh abahnya, datang sini. Lihat di permata. Lalu apa kata istrinya? Oh abahnya coba yang bawa ke pasar, yang tawarin di pasar, siapa tahu jadi uang, bisa kita beli biji kapuk dan berjualan kapuk lagi di pasar. Dibawa sama lakinya nih. Dibawa mutiara nih. Dibawa ke pasar, ditawarin ke pedagang, ngarannya orang soleh, kada bakalan ditipu lawan orang. Orang soleh, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sebujur-bujurnya iman, kada bakalan ditipu lawan orang. Nang pedagang kapuk ini, pakaiannya compang-camping, kada diisi napa-napa, tapi yang dibawa mutiara. Kaget si pedagang ini. Wahai pemuda, wahai laki-laki, apakah benar yang kau bawa ini? Iya benar, ini yang saya bawa. Dapat dari mana engkau ini katanya? Kata si pedagangnya yang menukari daripada mutiara tersebut. Aku ini dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibilang sama pedagangnya, ini kalau saya taksir sekitar 40.000 dirham. Bayangin, dia hanya sehari dapat 1 dirham, lalu mutiaranya ditawar 40 dirham. Tanyakan 1 dirhamnya 150.000 berapa? Ini biasanya ibu-ibu yang kita matematika. Kita masalah duit, ibu-ibu nih berapa bu? Kada tahu kah? Ditawar 40.000, itu pun si pedagang bilang, wahai laki-laki, ini biasanya mahal. Coba pian ke situ, ke toko yang sebelah situ. Mudah-mudahan ditawar mahal. Bayangin. Coba kita bawa mutiara, paling ditawar paling rendah agar dia dapat hubungan banyak. Tapi ini kada diarahkan sebaik mungkin. Coba pian bawa ke toko situ. Mudah-mudahan di situ lebih tinggi harganya. Karena ini mutiara kada di mana-mana. Ini mutiara langka. Ini mutiara larang. Dibawa ke toko yang satunya, dibawa ke seberangnya, lalu dilihat mutiaranya oleh pedagang tersebut, melihat ke mutiaranya dan melihat ke si penjual kapuk itu, nggak percaya pedagang ini. Mustahil kata pedagang ini, seorang yang berpakaian compang-camping memiliki mutiara seperti ini. Lalu apa kata si pedagang? Wahai laki-laki, ini saya hanya bisa menawar 80.000 dirham. 2 kali lipat. 2 kali lipat daripada tawaran yang pertama. Sampai-sampai singkat waktu si pedagang itu menyuruhkan kepada yang lain, sampai-sampai mutiara tersebut laku dengan keuangan 120.000 dirham. 80 ditambah 40, 120 dirham palingnya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin orang soleh ya. Orang soleh meskipun dapat rezeki nomplok, bukan foya-foya, bukan menghamburi duit, tapi dia malah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diberi kepada pengemis tersebut, tak lama pengemisnya pergi jauh.
mengemis apa? Wahai laki-laki, aku adalah malaikat seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetesmu, dan kamu adalah termasuk orang-orang yang soleh yang mana kamu menyedekahkan daripada sebagian hartamu. Dia dapat 1 dirham, setengah dirham dia sedekahkan. Dia dapat 120.000 dirham, setengahnya dia sedekahkan. Coba di zaman kita sekarang, kita mungkin dapat 50 sehari, kita sedekah 1000, tapi di suatu saat kita dapat warisan 100 juta, paling tetap 1000, paling kadang 5000. Kalau yang enggak lah. Al-Fatihah. Saya tinggal 100.000 lah. Jangan. Oh, 1.000. Ya, kita sambil salawatan ya juga. Sallallahu alaihi Ini sorban ulun pakai sholat di rumah. Jadi biar mau sholatnya ngali pakai ini, insya Allah sudah ngali. Amin. 700 sudah. Ayo yang 700. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang 700 naik ke atas panggung. Sallu ala Nabi Muhammad.